Kemana arah market gold dan forex jelang FOMC nanti malam? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to The Trader Zone sama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian dimana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Dan pada hari ini ya nanti malam ada big news yang cukup besar di USD yaitu PPI dan itu setengah 8 malam, lalu jam 1 dini harinya ada FOMC. Jadi harap kalian berhati-hati dan selektif dalam memilih transaksi, dan kita akan bahas beberapa pair diantaranya tentunya gold, Euro USD, GBP USD. Lalu juga ada beberapa cross pair yang akan saya bahas, mungkin Euro AUD dan GBP AUD tadi saya lihat agak cukup bagus. Oke, bagi yang masih pemula dan baru mengikuti channel ini, boleh cari beberapa playlist di atas, gue taruh listnya, kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini, deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi, ke grafik ya. Dan sebelum kita bahas, kita lihat dulu untuk Forex Factory hari ini ya. GBP jam 1, ini ada big news ya, GDP. Lalu USD Core PPI jam setengah 8, dan nanti malam jam 1 ada FOMC ya. Jadi hati-hati, pastikan tradingnya oke gitu ya. Nah, gue akan bahas dulu gold dan GBP USD ya, karena GU bentar lagi jam 1 nih ada big news. Kita akan lihat dulu multi time frame analysis untuk gold. Kita lihat daily chart. Nah, ya ini dia trennya, itu si gold belakangan lagi sideways ya, lagi sideways. Sebelumnya dia turun, lalu sideways dengan rentang yang besar, dan candlestick pattern terakhir itu terjadi bearish engulfing yang cukup kuat ya. Oleh karena itu di sini saya berpikiran untuk cari sell tapi di atas ya. Jadi kalau dia di retest ke atas, saya berpikiran untuk mau cari sell. Kenapa di atas? Karena di H4 itu terlihat bahwa si goldnya ini masih berada di level QM ya, Quasimodo. Jadi kalau kalian perhatikan dari beberapa video mapping forex sebelumnya, saya ada mengatakan level di sini low, high, lower low, higher high, ini merupakan level yang penting. Levelnya adalah 1940. Nah, memang dia sudah di retest satu kali di sini, udah mantul. Ini retest yang kedua, udah mantul juga. Ini retest yang ketiga hari ini. Artinya dia berpotensi memantul lagi, tapi seandainya jika ini turun ke bawah dan jebol, ini harusnya bisa drop signifikan ya si goldnya ini. Nah, bahkan bisa sampai 1900. Kenapa level tersebut? Kita lihat lagi ke higher time frame sebelah kirinya. Level tersebut ya di bawah yang 1900 adalah level base sebelumnya di daily chart. Jadi ketika dia lagi uptrend di sini ya, bullish di sini dia ngebase sedikit, lalu dia ngebreak resistance ya. Dan ini harusnya kalau ini dijebol, dia bisa ke bawah ya, 1900. Nah, tapi untuk siang hari ini, saya perkirakan harusnya dia bisa naik terlebih dahulu ya. At least untuk ngetes di 1960 atau bahkan lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dia baru saja, ini indikator sesi Asia kita udah nyalakan ya, kill zone. Ya, ketika sesi London mulai buka, dia tembus ke atas sedikit lalu turun ya. Jadi ini konteksnya adalah harapannya terjadi retest untuk naik ya. Dan kalau kita lihat di H4 juga ya, ini di chart H4 ya, dia masih berada dalam rejection level 1940. Lalu di H4 nya juga ada candle bullish yang cukup kuat di sini ya, Marubozu ya, hampir Marubozu. Jadi perkiraan saya adalah turunnya ini merupakan retest yang bisa kita ambil untuk buy mungkin sekitar 1943 hingga 1944 untuk naik ke atas. Nah, levelnya kalau kita lihat di M30 di sini pun terjadi pembalikan arah di M30 ya. Jadi dia turun low, high, lower low, higher high. Jadi ini market structure-nya udah sedikit bullish untuk M30-nya. Jadi saya rasa ini cukup ideal untuk dilakukan tradingan buy seperti ini ya. Jadi ini saya tunggu dulu untuk ngebuy, dan seandainya nanti malam sekitar jam setengah 8 ya, ini terjadi reaksi harga yang bagus di sini, ini mungkin bisa kita lakukan tradingan untuk sell si gold ya. Dan kemungkinan kalau ini dijebol bawahnya setelah dia kena atas ya 1960, dropnya bisa kuat ya, dan itu saya rasa akan berjalan hingga tengah malam nanti ya, untuk terus turun ya setelah reject dari atas. Oke, ini hanya sekedar prediksi saya terhadap gold. Selanjutnya gue akan bahas di GBP USD lalu Euro USD ya. Ini adalah GBP USD dulu. Untuk
daily chart ya, uptrend. Kemarin candlenya juga bullish yang cukup kuat, tapi dia ketemu supply area di sini, resistance 1.2627 ya. Artinya apa? Kalau dia terkoreksi, menurut saya ini potensi untuk bagus dicari tradingan untuk buy. Ya, di level mana? Kita bisa lihat sebelah kiri, ganti dengan line. Nah, di sini ada market structure, levelnya adalah 1.2527, bertepatan dengan itu ada demand ya di level bawah sini. Kita ganti lagi jadi candle. Nah, ini hafalkan level 1.2527 ya, kita akan masuk ke H4. Di H4-nya juga terlihat bahwa level tersebut cukup penting ya. Oke, karena di sini dia menjadi support dan di sini ada candle bullish momentum yang cukup kuat ya di candle di sini. Artinya apa? Kalau dia mau naik, biasanya dia harus turun dulu, retest candle momentum tersebut bertepatan dengan support dan resisten di sini, baru harapannya dia bisa naik ya. Sehingga saya melihat potensi ke level tersebut ya, 1.2540-an. Kita boleh turunin lagi M30. Ya, inilah yang akan saya tunggu untuk CGBP USD. Saya akan tunggu buy di area bawah sini ya. Mungkin nggak sekarang, maksudnya mungkin nggak siang ini, mungkin baru akan terjadi sore nanti atau mungkin malam ya, ketika US session ya. Nah, kalau untuk pergerakan ini bisa turun seperti ini ya, dia nge-break sesinya Asia, maka konteksnya adalah breakout. Saya akan tunggu retestnya ya, kembali ke level sini untuk diambil sell ya. Jadi ini saya tunggu, kalau dia nge-break cukup bagus, dia retest harapannya kembali ke level sini ya, strukturnya, karena ini merupakan high, low, higher high, dan kalau ini jebol bawah jadi lower low, kita tunggu retestnya untuk lakukan tradingan sell seperti ini ya. Jadi harapannya kalau ini bisa dapat turunnya dulu sekitar 50-60 pips, lalu di bawah kita tunggu reaksi harga yang bagus di candlestick pattern untuk diambil tradingan buy-nya, dan seharusnya ya berdasarkan price action ini naiknya akan lebih panjang nanti. Ya, dan candlestick pattern apa yang saya tunggu untuk entry, saya pernah bikin video candlestick pattern terbaik ya, gue taruh linknya di deskripsi. Oke, itu tadi GBP USD, nextnya Euro USD ya. Kita ada cukup banyak pair yang mau dibahas. Euro USD saya tunggu level 1.0766. Kita analisa multi time frame dulu. Daily chart ini menyambung dari mapping forex sebelumnya juga, dia habis turun banyak. Di sini dia tertahan ya, 1.0687 ya, multiple rejection di sini, ekor dan bullish kuat, koreksi naik ya. Jadi ini dalam uptrend ya saat ini. Kalau di H4 ini pastinya uptrend. Kalau di daily ini hanya terjadi koreksi kembali ke area resistennya, yaitu 1.0814 ya. Ini resisten atau supply area juga. Nah, tapi candlestick patternnya di daily chart masih bullish ya, masih bullish meskipun tidak terlalu kuat, ada ekornya, tapi ekornya tidak terlalu panjang. Jadi saya perkirakan juga ini harusnya bisa terjadi koreksi untuk diambil buy naik ke atas ya. Kita turunin time frame sedikit-sedikit. Nah, di H4 apa yang terjadi di H4 ya? Kita ganti jadi line dulu. Ini ada resisten ya, di sini dia nge-break turun bentuk seperti ini. Ini artinya ada demand di sini ya. 1.0750-an ada demand area, kita ganti. Nah, demand area tersebut kalau di H4 itu dia jadinya adalah imbalance ya, dan candle imbalance di sini 1, 2, 3 candle di sini, candle nomor 2 di sini itu ya 1 dan 3-nya terlihat seperti ada gap, ini namanya imbalance. Saat ini lagi diisi ya imbalance-nya, dan kita turunin ke M30. Level tersebut adalah di level sini ya, berkaitan dengan market structure, maka dia ketemu di resisten dan resisten di sini ya. Jadi harapannya, jadi ini merupakan key level. Kita ganti jadi line supaya kelihatan. Nah, oke, sini support, di sini jadi resisten, di sini dia rally, ngebase lalu rally, sehingga level bawah ini merupakan key level yang cukup bagus. 1.0767 adalah level yang saya tunggu untuk dicari tradingan untuk buy, dan ini konteksnya adalah fake out ya. Jadi artinya sesinya Asia, di sesi London dia tembus ke bawah untuk ketemu level demand yang kuat, dan jika terjadi pembalikan arah di sini ya, maka ini merupakan fake out untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ini yang kita tunggu di Euro USD. Ya, dan bagaimana dengan target naiknya? Kalau misalkan dia terus naik kuat, kita bisa pasang ke level resistennya di sini.
Atau kita bisa naikin time frame karena dia berada dalam uptrend ya. Kita bisa bikin juga Fibonacci, tarik dari atas ke bawah ya, misalkan bawahnya di sini, dan kita bisa maksimalkan hingga 1.0838 untuk final targetnya. Jangan lupa dilihat ke kiri apakah ada resisten di sana, dan di sini terlihat ya ada resisten, support di sini jadi resisten, dan harapannya ini akan dituju ya 1.0840 menjelang PPI nanti malam. Ya, dan lalu juga ada FOMC. Oke, tadi udah gold, GBP USD dan Euro USD. Selanjutnya gue akan bahas sekilas ya Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen. Nah, Euro Jepang Yen ini kalau di H4 dia baru breakout trend line ya, dan ketika breakout pun dia ada bentuk rally, base rally, sehingga level di bawah sini menurut saya penting ya. Kalau dia turun koreksi untuk retest 150.47 itu merupakan level yang enak untuk nge-buy ya. Kenapa? Karena di daily chart juga jelas ya bahwa candlestick-nya itu bullish, dia breakout level resistance. Memang yang resistance di sini belum breakout, tapi di sini dia bullish momentum ya, bullish Marubozu, hampir Marubozu. Jadi harapannya turunnya ini untuk koreksi retest ya, untuk diambil buy. Kalau dipakai indikator dan konteks dari sesi Asia, ini adalah range-nya Asia. Harapannya dia turun ke bawah, fake out ya. Jadi dia nge-break bawah untuk cari demand yang kuat, dan disinilah kita akan lakukan tradingan untuk buy. Sekali lagi, konteks fake out dan breakout, gue juga pernah bikin videonya, linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Nextnya GBP Jepang Yen, H4, daily dulu ya, kita lihat daily. Nah, ini bullish kuat sama. Kita lihat ke kiri ada apa? Nggak ada apa-apa ya. Jadi harusnya masih kuat naik, tapi bagusnya harus tunggu koreksi tentunya. At least itu trading plan saya adalah menunggu koreksi. Nah, di mana koreksinya? Kita pakai market structure ya, kita ganti. Di sini ada resistance, dan sebelum dia nge-break, dia bentuk zigzag kecil ya. Ini artinya ada demand area di sana. Sehingga level di sini merupakan level yang penting menurut saya. Kita turun ke H1 atau M30. Nah, ini juga sama. Jadi harapannya saya hanya akan mau beli GBP Jepang Yen kalau dia ada turun. Oke, diambil trading and buy. Ini mungkin nggak terjadi hari ini, bisa saja ini baru terjadi besok ya. Jadi mapping ini untuk 1 sampai 2 hari ke depan ya. Oke, itu GBP Jepang Yen. Saya tunggu level 175.28 hingga 40 ya untuk cari tradingan untuk buy. Kalau dia terus naik gimana? Saya akan abaikan ya. Saya akan abaikan karena tidak ada koreksi terhadap candle momentum di sini, karena biasanya probability-nya tinggi untuk terjadi koreksi. UJ nggak jelas, UCAD ya, UCAD. Nah, USD Kanada kalau di daily chart ini ada trend line yang lagi ditembus ya. Baru di break, dan yang cukup penting di sini dia nge-breaknya pakai 3 candle merah, 1 candle biru, lalu candle merah besar. Jadi dia drop, base drop ya. Memang belum kuat dropnya. Kalau di H4 dia ada level yang cukup bagus ya. Di sini kita ganti jadi line. Nah, di sini dia bentuk high, low, higher high, lower low. Jadi dia nge-breaknya pakai Quasimodo ya, pakai head and shoulder. Jadi menurut saya level 1.3350-an ini kalau dia koreksi naik ke atas bisa dicari tradingan untuk buy, karena itu merupakan bahu kiri yang akan menjadi bahu kanan pada saat dia nge-break ke bawah ya. Turunin H1 supaya lebih jelas terlihat ya. Di sini high, low, higher high, lalu break trend line dan dia lower low, sehingga saya tunggu koreksinya naik ke atas untuk diambil tradingan sell sekitaran sini. Oke, dan kalau ini dapat, turunnya bisa panjang ya, karena dia baru saja break trend line di daily chartnya ya. Dan konteks untuk marketnya adalah fake out ya, jadi dia tembus ke atas sesi Asia, harapannya terjadi fake out di sini untuk jatuh lebih dalam. Juga tertarik di Euro AUD. Di sini saya nilai harusnya ini cukup baik untuk diambil buy ya. Kenapa? Kita lihat daily chart. Nah, daily chartnya begini. Kita jadiin dulu line ya. Di sini ada resistance.
ya, resisten. Di sini dia ngebreak kan resistennya, dan lalu dia terjadi koreksi pas di level resistennya jadi support lalu naik, sehingga di level sini dia ada demand area ya. Jadi dia drop base rally, bertepatan dengan itu ada resisten penting, dan saat ini dia lagi tertahan di situ ya. Jadi harusnya ini bisa naik, at least dia ngetes balik 1.60 ya. Jadi potensi naiknya harusnya 150 pips tuh, lumayan. Nah, tinggal kita lihat bagaimana cara entry-nya gitu ya. Saya tunggu dia terjadi fake out ke bawah sedikit ya, karena ini sesi Asia sudah kelar ya, kotak warna biru. Harapannya adalah dia jebol bawah sedikit ya. Kita cari tradingan untuk buy di sekitaran bawah sini untuk naik ke atas, dan ini potensinya kalau full ya bisa sampai 160 pips. Tentunya kita bisa pasang TP1 di sini bertepatan dengan resisten, juga ada supply area di sini ya. Jadi ini sebagai targeting pertama ya, yang mungkin akan dituju kalau dia terjadi reaksi harga yang bagus di sini. Oke, ini perkiraan saya ya, mapping saya untuk tradingan forex 1-2 hari ke depan. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.